Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Arsi Buana Travelindo Tbk atau dengan kode saham HAJJ teman-teman. Di mana nantinya HAJJ ini akan terbit di bursa saham kita dibarengi dengan waran 5/4. Dan untuk sektornya sendiri yaitu consumer cyclicals, dan untuk kegiatan usaha utamanya yaitu perseroan bergerak dalam bidang jasa penyedia akomodasi perjalanan wisata teman-teman. Kemudian di sini adalah ada beberapa dari kegiatan usaha dari HAJJ. Yang pertama yaitu adalah aktivitas Biro Perjalanan Wisata, dan yang kedua yaitu aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan juga haji khusus, teman-teman. Kemudian berikutnya di sini untuk saham yang ditawarkan yaitu sebanyak-banyaknya 687 juta dengan nilai nominal Rp30 atau sebanyak-banyaknya berkisar 29,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana saham, teman-teman. Dan untuk harga penawarannya sendiri yaitu berkisar harga Rp140 sampai dengan Rp145, teman-teman. Di mana untuk dana yang didapat sebanyak-banyaknya yaitu berkisar 99,6 miliar, teman-teman. Dan bersamaan dengan penawaran ini juga, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya berkisar 549 juta lembar saham atau sebanyak-banyaknya berkisar 34,2 teman-teman. 34,2% dari total saham yang ditempatkan dari sektor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham, teman-teman. Kemudian untuk dana waran sari satunya apabila kemudian dilaksanakan semua, yaitu di harga 175 teman-teman, untuk harga pelaksanaan waran sari satunya akan mendapatkan dana yaitu sebesar 96 miliar, teman-teman. Dan berikutnya yaitu untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir, apabila kemudian sebelum penawaran umum atau sebelum IPO, maka kemudian dapat kita lihat di sini untuk PT Madinah Iman Wisata memiliki kepemilikan dengan persentase 99,998% dan Bapak Saiful Bahri sebesar 0,002%. Kemudian setelah IPO, yaitu struktur pemilikan modelnya berubah, PT Madinah Iman Wisata menjadi 70%, kemudian Bapak Saiful Bahri 0,01%, dan masyarakat di 29,9%, teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunanya sendiri, di mana dana yang diperoleh dari penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi efek dan lain-lain, maka yang pertama yaitu sekitar 60% akan digunakan perseroan untuk reservasi tiket pesawat, teman-teman. Dan sisanya yang 40% akan digunakan perseroan untuk reservasi slot kamar hotel, teman-teman. Nah, rencana penggunaan dana untuk modal kerja sebagaimana disebut di atas dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perseroan sehari-hari dan untuk menunjang kegiatan usaha perseroan, teman-teman. Nah, apabila kita lihat di sini untuk penggunaan dananya sendiri yaitu untuk modal kerja atau kegiatan operasional, dapat kita katakan penggunaan dananya ini standar, teman-teman, karena tidak ada ekspansi usaha ya, teman-teman. Maka kemudian dapat disimpulkan untuk rencana penggunaan dananya sendiri dapat dikatakan standar. Kemudian untuk data ikhtiar keuangan pentingnya dapat kita lihat di sini. Apabila kita lihat asetnya ini dari tahun 2020 ke 2022, maka asetnya ini cenderung mengalami kenaikan ya, teman-teman. Meskipun di 2021 itu mengalami penurunan. Di 2020 memiliki nilai aset 59 miliar, kemudian di 2021 turun menjadi 54 miliar dan mulai naik kembali di tahun 2022, yaitu sebesar 97,2 miliar, teman-teman. Jadi untuk nilai asetnya sendiri itu cenderung mengalami kenaikan, dan kemudian kita lihat dari liabilitas atau hutangnya, di mana di 2020 ini memiliki hutang sebesar 10,5 miliar, kemudian di 2021 turun menjadi 8,1 miliar, dan di tahun 2022 itu naik menjadi 45 miliar, teman-teman. Jadi untuk total liabilitasnya ini sendiri cenderung juga mengalami kenaikan ya, teman-teman, dan ini kurang bagus, teman-teman. Dan apabila kemudian kita lihat ekuitasnya, kita lihat di sini per 2020 itu 48 miliar, kemudian turun menjadi 46 miliar, dan di 2022 per 30 September itu menjadi 52 miliar, teman-teman. Dan nilai ekuitasnya juga kemudian naik juga, teman-teman. Akan tetapi apabila kemudian dilihat dari rasio hutangnya, maka dapat kita lihat di sini total liabilitas per nilai ekuitasnya itu dapat dikatakan aman, teman-teman, karena nilai hutangnya ini masih lebih kecil ketimbang nilai ekuitasnya, teman-teman. Jadi apabila ada masalah keuangan, maka dapat dikatakan HAJJ ini dari rasio hutangnya masih aman, teman-teman. Kemudian untuk laba rugi penghasilan komprehensif dapat kita lihat di sini. Untuk laba rugi komprehensif neto tahun berjalan dari tahun 2020 ke 2022 per 30 September, maka dapat kita lihat di 2020 ini HAJJ membukukan keuntungan neto sebesar 480
juta. Kemudian di 2021 ini justru mengalami kerugian ya teman-teman, karena mungkin terdampak pandemi saat itu, jadi wisata banyak sepi dan lain sebagainya. Jadi membukukan kerugian sebesar 2,1 miliar, dan di tahun 2022 per 30 September itu sudah mulai membukukan keuntungan kembali teman-teman, yaitu sebesar 5,7 miliar teman-teman. Jadi untuk labanya sendiri ini dapat dikatakan cenderung naik ya teman-teman dari 2020 ke 2022. Di mana di 2020 ini 480 juta, kemudian di 2022 naik menjadi 5,7 miliar teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri, yang pertama di sini dapat kita lihat setelah penawaran umum perdana saham ini mulai tahun 2025 dan seterusnya, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen kepada pemegang saham perseroan sebanyak-banyaknya itu 25% teman-teman, atas laba bersih tahun berjalan teman-teman. Kemudian besarannya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas serta prospek usaha dan lain-lain teman-teman. Jadi intinya HAJJ ini nantinya akan ada rencana mulai tahun buku 2025 akan membagikan dividen sebesar 25% teman-teman. Kemudian untuk valuasinya sendiri, di sini HAJJ apabila kita ambil di harga tertingginya yaitu di 145, maka kemudian dapat kita lihat di sini setelah ditambahkan dana IPO dan perubahan struktur kepemegang saham, maka kita dapat harga bukunya yaitu di Rp66 teman-teman. Nah untuk yang sebelah kiri ini yaitu di penawaran harga tertinggi di 145 akan tetapi belum ditambahkan dengan dana IPO teman-teman. Maka dapat kita lihat di sini untuk book value-nya setelah nantinya terbit di bursa saham kita yaitu sebesar Rp66. Kemudian untuk PBV-nya itu menjadi 2,1. Maka untuk PBV-nya ini dinilai 2,1, saya rasa ini cukup mahal ya teman-teman. Karena PBV yang bagus itu adalah nilainya di bawah 1 teman-teman. Dan ini di PBV-nya mahal. Kemudian untuk nilai PER-nya sendiri juga ini di 58 kali teman-teman. Nah ini untuk PER-nya juga masih kurang bagus ya teman-teman. Dimana PER yang bagus itu seharusnya di bawah nilai 15 teman-teman. Dan untuk saham IPO saya rasa untuk di nilai 20 ini masih cukup oke teman-teman. Akan tetapi di sini untuk nilai PER-nya dari HAJJ ini cenderung nilainya terlalu tinggi teman-teman di 58 kali. Kemudian untuk DER-nya atau debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap ekuitasnya, maka kemudian setelah ditambahkan dana IPO ini sangat aman ya teman-teman di 29% teman-teman. Di mana untuk DER-nya itu debt to equity ratio yang bagus itu adalah nilainya di bawah 100% teman-teman. Bahkan sebelum ditambahkan dana IPO, DER-nya HAJJ ini bahkan masih aman ya teman-teman di 86%. Nah, akan tetapi setelah ditambahkan dana IPO ini nilainya semakin kecil lagi, maka semakin bagus teman-teman. Kemudian untuk nilai ROE-nya di sini return on equity-nya setelah ditambahkan dana IPO dan perubahan struktur pemegang saham yaitu di 3,7% dan untuk ROA-nya return of asset-nya yaitu di 2,9% teman-teman. Nah, untuk ROE dan ROA-nya ini setelah nantinya HAJJ ini terbit di bursa saham kita di saham kita, ini untuk ROE dan ROA-nya masih kurang bagus ya teman-teman, dimana harusnya ROE yang bagus itu minimal di atas 8% dan untuk ROA-nya itu di atas 5% teman-teman. Jadi dapat dikatakan untuk ROE dan ROA-nya masih kurang bagus teman-teman. Dan untuk nilai EPS-nya atau earning per share-nya ini juga setelah nantinya terbit di bursa saham kita yaitu nilainya Rp2,4 teman-teman. Ini masih nilainya sangat kecil ya teman-teman jika dibanding dengan harganya teman-teman. Jadi untuk earning per share-nya ini masih cukup kecil dan artinya kurang bagus teman-teman. Jadi kesimpulannya secara valuasi HAJJ ini nanti ketika terbit di bursa saham kita itu untuk nilai secara valuasi itu masih kurang bagus teman-teman. Dimana untuk PBV-nya ini di sini dapat dikatakan mahal, kemudian PER-nya masih terlalu besar, dan untuk DER-nya ini memang masih aman teman-teman, akan tetapi untuk ROE, ROA dan juga EPS ini nilainya masih kurang bagus teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, maka yang pertama di sini untuk rencana penggunaan dananya itu standar ya teman-teman, karena tadi untuk kegiatan operasional usaha tidak ada ekspansi. Kemudian yang kedua, asetnya memang cenderung naik teman-teman dari tahun ke tahunnya. Kemudian untuk labanya itu meskipun sempat merugi di tahun 2021, tapi mulai membukukan keuntungan kembali di tahun 2022 teman-teman. Dan untuk debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap ekuitasnya itu masih dikatakan aman ya teman-teman. Setelah ditambahkan dana IPO, itu maka semakin aman lagi teman-teman, semakin bagus. Kemudian untuk valuasinya itu tergolong mahal karena PBV-nya di atas 1 dan return of asset dan return of equity-nya masih kurang bagus teman-teman karena nilainya sangat kecil. Dan apabila kita kemudian lihat dari kegiatan usaha dan juga rasio hutang, maka kemungkinan HAJJ ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah teman-teman. Tapi kita tunggu juga, lebih baik kita tunggu pengumuman resminya apakah kemudian
HAJJ ini masuk ke daftar efek syariah atau tidak, teman-teman. Tapi seharusnya dari sektor usaha dan juga hutang, maka kemungkinan besar HAJJ ini akan masuk ke daftar efek syariah, teman-teman. Kemudian apakah kemudian untuk keputusan beli, apakah kemudian akan beli atau tidaknya, saya harap teman-teman itu riset, baca-baca kembali, dan kemudian teliti kembali apakah kemudian HAJJ ini layak untuk dibeli atau tidak, teman-teman. Karena bagaimanapun saham itu merupakan aset yang memiliki risiko yang cukup tinggi, teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.